Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IKOM akan mempresentasikan tugas besar UAS Sistem Manajemen Terpadu. Kelompok kami yaitu terdiri dari Alfian Akbar Prayogi, Muhammad Novel Rizik, dan Cindy Dwi Cahyani. Oke, profil IKOM. IKOM merupakan unit kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik, sehingga IKOM hanya memusatkan kegiatan hanya di lingkungan Fakultas Teknik. Dan anggota IKOM adalah seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang sudah memenuhi persyaratan menjadi anggota IKOM. Tujuan organisasi IKOM di Fakultas Teknik yang pertama yaitu menghasilkan kegiatan pembelajaran dalam bahasa Inggris, menghasilkan kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris sehingga dapat meningkatkan prestasi di akademi maupun non-akademi. Yang ketiga yaitu menghasilkan kader-kader bangsa yang berprestasi baik tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, menghasilkan kemampuan soft skill bahasa Inggris yang handal bagi anggota IKOM. Visi slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Cindy Dwi Cahyani. Dipersilahkan. Visi misi organisasi IKOM. Visi dari organisasi IKOM ini adalah yaitu menjadi organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang bahasa Inggris di Fakultas Teknik yang cerdas, berdaya asing, dan berakhlakul karimah. Misi dari organisasi IKOM ini terdiri dari melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa teknik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Next. Plan to Check Action. PDCA IKOM meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang fokus di dalam lingkungan Fakultas Teknik. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dengan melibatkan semua anggota yang memenuhi syarat, serta penyesuaian berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif organisasi. PDCA ini dapat membantu IKOM dalam memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggota dan mampu memberikan dampak yang signifikan di lingkungan Fakultas Teknik. Next. PDCA pada organisasi IKOM ya terdiri dari plan, ya ini adalah identifikasi kebutuhan dan harapan anggota terkait aktivitas dan manfaat yang diinginkan dari keanggotaan. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi, misalnya peningkatan partisipasi anggota, peningkatan kualitas acara, atau pengembangan kompetensi anggota. Merencanakan kegiatan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan seperti seminar, workshop, dan kegiatan sosial. Next. Untuk pada PDCA organisasi IKOM ini terdiri dari implementasikan rencana kegiatan yang telah disusun dengan melibatkan semua anggota yang memenuhi syarat. Galang partisipasi aktivitas dari anggota dalam semua kegiatan yang diadakan oleh IKOM. Next. Untuk cek, ini terdiri dari evaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara berkala, seperti melalui survei kepuasan anggota, jumlah partisipasi dalam acara atau kinerja proyek. Analisis efektivitas kegiatan dan program yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah tujuan tercapai dan identifikasi area yang perlu perbaikan. Next, dibacakan oleh Nova Rizik. Persilahkan. Baik, untuk plan to check action pada organisasi IKOM yang terakhir ada action atau bertindak, yaitu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu ambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan sebuah kualitas dan juga dampak positif bagi UKM FT IKOM. Dan yang kedua ada mengkomunikasikan hasil dari evaluasi kepada para anggota dan juga pihak-pihak yang terlibat agar dapat membangun konsensus dan juga dukungan dalam pengembangan kedepannya. Selanjutnya ada EVAS atau External Strategic Factor Analysis Summary. Ada 4 poin, yaitu yang pertama untuk EVAS yaitu organisasi IKOM dalam menjalankan visi dan misi serta tujuannya untuk mengadakan atau melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, IKOM memiliki relasi yang luas dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga, bekerjasama dengan berbagai organisasi mahasiswa di bidang minat bahasa Inggris
dari berbagai fakultas. Dan yang terakhir, sedikitnya relasi dari berbagai kampus menjadi sebuah kelemahan dalam faktor eksternal. Selanjutnya ada IFAS, yaitu Internal Strategic Factor Analysis Summary. Ada 3 poin. Yang pertama adalah relasi atau kerjasama dengan berbagai organisasi mahasiswa di Fakultas Teknik yang tergabung di dalam Badan Kelengkapan atau BK. Yang kedua, mengadakan sebuah pelatihan yang terdapat hubungannya dengan bahasa Inggris bagi mahasiswa Fakultas Teknik UTM. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dari UKM FT-IKOM terhadap potensi internalnya, yaitu pada saat mengadakan program kerja yang dikhususkan untuk member IKOM terkadang memiliki sedikit peminat atau peserta. Di sini terdapat analisa dari SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Untuk strength-nya sendiri, yang pertama terdapat salah satu UKM di tingkat fakultas teknik yang memperdalam ilmu mengenai bahasa Inggris. Ini yang membedakan UKM FT-IKOM dan juga UKM yang lainnya. Yang kedua yaitu anggota memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris yang cukup baik. Di sini menjadi poin untuk memperkuat UKM FT-IKOM dari UKM FT yang lainnya. Yang kedua, weakness, ada 2 poin. Yang pertama terdapat kurangnya koordinasi dari kepengurusan pada saat menjalani suatu program kerja, dan juga masalah pendanaan untuk setiap program kerja yang akan dilakukan. Ini menjadi kelemahan dari UKM FT-IKOM dari segi internalnya maupun eksternal. Yang ketiga, opportunity, ada 2 poin. Yang pertama, adanya ECC. IKOM memiliki kesempatan untuk membuat proker besar yang nantinya kolaborasi dengan beberapa ormawa. Di sini ECC yaitu organisasi di UTM yang menaungi organisasi bahasa Inggris di tingkat fakultas. Kemudian terdapat mempererat hubungan antar member IKOM dengan proker pembelajaran bersama tentang bahasa Inggris ataupun kuisis. Dan yang terakhir terdapat threat atau ancaman, ada 2 poin. Yang pertama, sedikitnya peminat dari member IKOM untuk join di proker. Ini sebagai salah satu ancaman dari UKM FT-IKOM, karena apabila berkurangnya minat dari member, maka prokernya akan sulit untuk berjalan. Dan yang kedua, terdapat padatnya kegiatan perkuliahan membuat para member pasif dalam berorganisasi. Ini juga salah satu penyebab ancaman bagi organisasi UKM FT-IKOM. Oke, next. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tugas besar UAS Sistem Manajemen Terpadu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.